Masih menyimpan foto mantan menyebabkan suami berselingkuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, salam bahagia dan semoganya kebaikan yang selalu menyertai kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya Bahrom Doni. Dalam kesempatan kali ini saya akan share salah satu kasus suami selingkuh yang dialami oleh salah satu klien saya. Nah, sebut saja namanya adalah Mbak Ani. Ya, masih muda, sekitar 28 tahun ya. Sementara suami Mbak Ani ini usianya itu 30 tahun. Sudah memiliki 2 orang anak, 1 putra dan 1 putri. Nah, Mbak Ani ini datang kepada saya dengan permasalahan suaminya yang selingkuh. Meski sedang diterpa masalah. Nah, lalu Mbak Ani ini dan suaminya ini masih serumah. Ya, dari penuturan Mbak Ani, ya, awal mula permasalahan selingkuh ini itu berawal ketika kesalahan ya oleh Mbak Ani sendiri. Ya, satu waktu suami dari Mbak Ani ini meminjam laptop ya, kepunyaan Mbak Ani. Dan dari situ ya suami Mbak Ani itu tahu ya kalau Mbak Ani masih menyimpan foto-fotonya ya dengan mantannya dulu. Ya, sebelum berpacaran dengan suaminya yang sekarang ini. Nah, ketika saya tanya apakah Mbak Ani ini lupa atau memang sengaja, nah beliau itu menjawab sengaja menyimpannya dan tidak akan terfikirkan ya kalau suaminya itu akan meminjam laptopnya dan delalah ya, orang Jawa bilang itu, memergoki foto tersebut. Ya, karena suami ini juga punya laptop sendiri dan tidak pernah sekalipun suami ini meminjam laptop ya milik Mbak Ani ini. Nah, singkat cerita Mbak Ani itu meminta maaf dan menghapus semua foto-foto yang ada di laptopnya. Dan suami pun memaafkan. Nah, tapi semenjak kejadian tersebut, hubungan Mbak Ani ini dengan suami tidak harmonis. Nah, tidak seharmonis sebelumnya. Bahkan suami itu pernah ya berkata, ya, kalau tidak karena anak-anak ya mungkin sudah cerai. Ya, dari penuturan Mbak Ani. Nah, semenjak pacaran, ya, suami Mbak Ani ini super, orangnya itu cemburuan, ya, dan lumayan overprotective. Ya, sudah berjalan hampir 4 bulan, hubungan suami istri Mbak Ani ini tuh dirasa hambar. Komunikasi terlihat baik hanya di depan anak-anak. Ya, hubungan suami istri pun sangat jarang sekali. Ya, semenjak kejadian tersebut. Sudah hampir 4 bulan, Mbak Ani mengaku hanya 3 kali berhubungan badan dengan suaminya. Nah, di bulan yang kelima, ya, tanpa sengaja Mbak Ani ini melihat isi chat WA dari suaminya. Ya, dari chat WA tersebut, suaminya itu telah berselingkuh dengan salah satu teman wanitanya. Ya, pertengkaran pun ya tidak bisa dihindari dan akhirnya suaminya itu mengaku telah berselingkuh ya, baru 1 bulan. Dan alibi dari suami berselingkuh ini karena sudah tidak nyaman ya, dan ilfil kepada istri ya, karena kejadian istri itu masih menyimpan foto-foto bersama dengan mantannya. Nah, kejadian ini ya
tentu semakin ya membuat rumah tangga Mbak Ani ini dan suami itu semakin tidak harmonis gitu, tidak bahagia. Nah, Mbak Ani ini sementara ingin pisah ranjang ya dan pulang ke rumah orang tuanya. Namun ditahan oleh suami Mbak Ani. Ya, dengan alasan demi anak-anak ya, dan malu kepada kedua keluarga tersebut. Nah, di tengah kebingungan tersebut ya Mbak Ani ini menemukan video saya tentang mengatasi suami selingkuh. Nah, singkat cerita, Mbak Ani ini datang langsung ya untuk konsultasi dengan saya dan menceritakan masalahnya ya seperti yang sudah saya ceritakan di awal tadi. Nah, ketika saya tanya apa yang diinginkan, ya, cerai atau harmonis kembali ya, rumah tangga Anda. Nah, maka Mbak Ani ini menjawab ingin harmonis kembali. Nah, kalau untuk kasus seperti ini, ya Mbak Ani ini karena lumayan kompleks ya untuk masalahnya, maka solusinya adalah saya arahkan menggunakan ageman sarana pelet yang berkhodam. Ya, lebih tepatnya adalah ageman mustika pelulu sukma berkhodam. Tapi dari awal sudah saya jelaskan ya kepada Mbak Ani bahwa prosesnya ya mungkin itu lama ya, butuh waktu berbulan-bulan ya atau setidaknya itu kurang lebih 1 tahun ya. Jadi saya meminta Mbak Ani untuk sabar ya, dalam melakukan proses ini. Ya, penyebab lamanya ini karena suami ini selingkuh ya, didasari rasa dendam ya, ada rasa dendam. Nah, jadi pertama itu harus menghilangkan dendamnya terlebih dahulu ya, baru memutuskan hubungan perselingkuhannya. Lalu yang terakhir mengembalikan rasa cintanya dan keharmonisan pada Mbak Ani tersebut. Dan benar saja ya, Mbak Ani itu menghubungi saya ya, dan mengaku suami ini sudah berangsur-angsur seperti dulu. Ya, ini di bulan yang ke-7 ya, semenjak Mbak Ani ini menggunakan sarana pelet dari saya. Ya, untungnya ya Mbak Ani ini mau tetap sabar ya, menikmati proses. Ya, kalau tidak mungkin perceraian itu jadi jalan yang terakhir ya, rumah tangga beliau. Nah, dari keluarga Mbak Ani ini bisa kita ambil pelajaran ya, ada hikmahnya ya. Jangan sekali-kali masih menyimpan foto mantan ya, ini terlihat sepele ya, tapi bisa fatal untuk rumah tangga Anda ke depannya. Nah, saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa memberikan pencerahan, ya, bermanfaat untuk Anda semuanya. Nah, jika Anda ingin konsultasi untuk masalah rumah tangga, atau masalah suami selingkuh, atau masalah asmara yang lainnya, silakan Anda bisa konsultasikan kepada saya langsung, atau kepada Mas Adi, asisten saya, monggo. Untuk nomor kontaknya sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Lalu jangan lupa Anda subscribe channel ini karena masih banyak sekali video menarik yang saya untuk Anda lewatkan. Nah, saya Pak Romdoni pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin.